dengan saya Edi Sukendri Hamzah, yaitu pada channel Edi Sukendri Hamzah di pembelajaran matematika. Kali ini materi kita adalah tentang menentukan nilai kuartil, desil, presentil, dan modus suatu data kelompok pada materi matematika wajib di kelas 12 semester berat badan SMA Bakti. Ini adalah data berat badan yang mana 50 sampai 50 ada 4 orang, 53 sampai 55 ada 5 orang, dan seterusnya. Dari data ini maka kita dapat mengartikan, memahami. Yang pertama kita perhatikan adalah banyak kelas. Yang disebut dengan banyak kelas ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Berarti kelasnya ada 5. Banyak kelasnya ada 5. Kelas 1 50 sampai 52, kelas 2 53 sampai 55, dan seterusnya. Kemudian ada banyak kelas, ada lebar kelas. Lebar kelas atau biasa disebut dengan interval, atau kita simbolkan dengan I, atau kita simbolkan dengan T. Saya menggunakan I saja. Itu kalau dia pakai 50 sampai 52, 53 sampai 55, berarti 50 sampai 52, 50, 51, 52, berarti intervalnya adalah 3. Interval. Kemudian berikutnya adalah batas bawah. Batas bawah kita perhatikan di sini, ini batas bawah 50, 53, 56, berarti batas bawah 50, 53, 56, dan seterusnya. Ada batas bawah, ada batas atas. Batas atasnya 52, 55, 58, dan seterusnya. Berarti batas atasnya 52, 55, 58, dan seterusnya. Ada batas atas, ada batas bawah, ada tepi. Tepi atas. Tepi atas atau tepi bawah dulu. Tepi bawah biasanya pakai L. L itu ada lower, sama saja lower, tepi bawah. Tepi bawah yang ada di sini antara 50 dengan sebelumnya, pinggirnya di sini adalah 49,5. Kemudian di pinggir sini antara 52 dengan 53, pinggir sini adalah 52,5. Berikutnya adalah 55 dengan 56, 55,5, dan seterusnya. Jadi ini yang di pinggirnya sini adalah tepi bawah. Ada tepi bawah berarti ada tepi atas. Tepi atas berarti adalah di pinggir di atas, atau biasa disebut dengan upper atau singkat dengan U, yaitu mulai dari sini. Di sini adalah 52,5, kemudian 55,5, kemudian 58,5, dan seterusnya. Kemudian berikutnya di sini adalah sigma frekuensi. Sigma frekuensi adalah jumlahnya. Boleh kita simpan di samping, atau frekuensi kumulatif. Di sini boleh kita buat frekuensi kumulatif. Tekan frekuensi kumulatif, ini adalah 4 tambah 5 9 tambah 3 12 tambah 2 24, 12 tambah 2 14, 14 tambah 6 20, berarti sini sigma frekuensinya adalah 20. Jadi dengan yang kita cari nanti pertama adalah kuartil. Kuartil itu adalah pernya per 4, karena kuartil dibagi 4. Kemudian kuartil ini terdiri dari ada Q1, Q2, Q3. Q1 biasa disebut dengan kuartil bawah. Q2 kuartil tengah, atau biasa juga disebut dengan median. Q3 adalah kuartil atas. Kemudian habis kuartil ada berikutnya adalah desil. Desil itu adalah per 10 desimal, terdiri dari D1 sampai D9. D1, D2, D3 sampai D9. Berikutnya habis desil adalah presentil. Presentil adalah per 100
mulai dari P1 sampai P99. Oke, di sini saya menggunakan satu rumus khusus untuk kuartil, desil, presentil, semuanya bisa menggunakan satu rumus, yaitu L tadi di sini pengertiannya tepi bawah atau lower. Kemudian di sini adalah sigma frekuensi dan jumlahnya. FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Frekuensi kumulatif sebelum. Kemudian F-nya adalah frekuensi, I-nya adalah interval atau lebar kelas tadi. Oke, hanya membedakannya di sini. Kalau dia Q1 berarti 1/4. Kalau Q2 2/4 atau 1/2. Q3 3/4. Kalau kuartil. Kalau desil. Kalau D1 1/10. D2 2/10. D7 7/10. Kalau presentil tadi per 100. Kalau ditanya P50 berarti 50/100 dan seterusnya. Jadi membedakannya di sini ini satu rumus. Oke, kita lanjutkan. Datanya masih data yang tadi. Di sini pertanyaannya adalah menentukan kuartil atas, median, D itu desil 7 dan P25. Kita tahu bahwa desil itu paling tinggi adalah 9, P presentil itu paling tinggi adalah 99. Yang pertama kita cari kuartil atas. Kita tahu bahwa kuartil atas itu adalah Q3. Q3 berarti kuartil itu per-4. Per-4 tadi, karena sini 3 berarti 3/4. Kita kalikan dengan sigma frekuensi. Berarti 3/4 dikali sigma frekuensinya 20 tadi. Berarti ini kita coret dapat 5 berarti 15. Kemudian setelah 15 kita lihat di frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif 15, kelas 1 yaitu dari 1 sampai 4, kelas 2 frekuensi kumulatifnya mulai dari 5 sampai 9, kelas 3 dari 10 sampai 12 dan seterusnya. Berarti 15 ini berada di kelas 5 yaitu dari 15 sampai 20. Kelas 5 berapa lowernya tadi? Lower atau tepi bawahnya di sini adalah tadi 61,5. Kemudian FK-nya di sini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 14. Kemudian frekuensinya adalah di kelas 5 adalah 6. Kita tahu tadi intervalnya atau lebarnya 50, 51, 52. Baik, tinggal kita masuk rumus. Maka rumusnya tadi Q3 lower ditambah 3/4 sigma frekuensi dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi dikali interval. Ingatkan kita hanya bermain di sini. Kalau Q3 3/4, kalau median berarti 2/4 atau setengah. Kalau D7 berarti 7/10, kalau P25 25/100. Tinggal kita masukkan lowernya adalah 61,5 ditambah 3/4 sigma frekuensi itu adalah 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelum adalah 14 dibagi frekuensinya tadi berapa? Frekuensinya adalah 6 dikali intervalnya berapa? Intervalnya tadi adalah 3. Berarti 61,5 ditambah ini kita coret sini dapat 2. 15 kurang 14 1 bagi 2 berarti 0,5, maka nilainya adalah 62. 62 ini adalah kuartil atas atau Q3. Dan sekarang kita mencari median. Median atau Q2 atau kuartil tengah adalah 2/4. 4 ini dari kuartil, 2-nya adalah karena Q2 atau kita kecilkan dapat setengah dikali sigma frekuensi berarti setengah sigma frekuensinya adalah 20 maka dia 10. Kita lihat 10 itu di kelas berapa? 10 itu berada di kelas 2, kelas 3 itu adalah dari 10 sampai 12 berarti kelas 10 ada di sini. 10 ada di kelas 3. Berarti kalau kelas 3 dengan demikian berarti lowernya atau tepi bawahnya adalah di pinggir sini adalah 55,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 9. Frekuensinya adalah 3
Intervalnya tetap sama, intervalnya tetap 3, interval atau panjang kelasnya. Oke, dengan demikian kita masuk ke rumus. Rumusnya hanya bedanya median, berarti Q2 lower dulu ditambah setengah sigma frekuensi kurang frekuensi kumulatif bagi frekuensi kali interval. Tadi saya bilang bedanya di sini. Kalau dia Q3 3/4, karena dia median berarti 2/4 atau setengah. Tinggal masuk. Lowernya berapa? 55,5 tambah setengah sigma frekuensi berapa? 10 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 9. Frekuensinya di berapa? 3. Intervalnya 3. Ini boleh dicoret. 10 kurang 1 1 berarti 55,5 tambah 1 menjadi 56,5. Ini adalah nilai median atau quartile. Yang C itu adalah mencari D7 atau desil 7. Desil ke-7 atau D7 yaitu kalau desil berarti per 10. Kalau tanyakan sini 7 berarti 7 dikali sigma frekuensi. Berarti 7 per 10 dikali sigma frekuensi tadi adalah 20. Ini berarti 2 dapat 14. Kita lihat berarti 14 itu berada di kelas 1, 2, 3, 4. Berarti 14 itu berada di kelas 4 sini. 14. Berarti dengan demikian kita lihat L-nya. Lowernya ada tepi sini berarti 58,5. Kemudian frekuensinya adalah 2. Ini frekuensinya. Frekuensi kumulatif sebelum berarti 12. Intervalnya tetap sama 3. Bermasuk. Rumusnya adalah D7 yaitu lower dulu ditambah D7 berarti 7 per 10 dikali sigma frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali interval. Masuk. Lowernya berapa tadi? 58,5. 7 per 10 sigma frekuensi adalah 14 dikurang frekuensi kumulatif sebelum adalah 12 per frekuensinya tadi adalah 2, intervalnya adalah 3. Berarti 58,5 tambah 14 kurang 12 2 bagi 2 1 kali 3 berarti 3. Dengan demikian berarti 61,5 nilai D7 atau desil ke-7. Kita lanjutkan sekarang adalah P25 atau presentil 25. Presentil itu tadi adalah pernya per 100 karena presentil karena 25 berarti 25 per 100. Boleh dikecilkan ini bisa, bagi 25 dapat 1/4 dikali sigma frekuensi. Berarti 1/4 dikali sigma frekuensinya 20 tadi, maka di sini adalah 5. Oke, 5 berarti kita lihat kelas berapa? Ini kelas 1 dari 1 sampai 4, 5 di sini. Berada di kelas 2. Berarti berada di kelas 2 dan dengan demikian berarti interval lowernya pinggir sini adalah 52,5. Frekuensinya adalah 5. Frekuensi kumulatif sebelum di kelas ini adalah 4. Dan intervalnya tetap sama 3. Berarti masuk rumus. Rumusnya adalah P25 sama dengan rumusnya adalah lowernya ditambah 25 per 100 atau kita kecilkan 1/4 sigma frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali interval I-nya adalah 3. Masuk. Lowernya berapa? 52,5 ditambah 1/4 sigma frekuensi ada berapa? 5 dikurang frekuensi kumulatifnya 4 dibagi frekuensinya tadi adalah frekuensinya 5, intervalnya adalah 3. Berarti 52,5 tambah 5 kurang 4 1 kali 3 per 5. Oke, 52,5 ditambah 3 bagi 5 0,6. Berarti hasilnya adalah 53,1. Itu adalah nilai presentil 25. Kita akan mencari atau menghitung modus. Modus, kita perhatikan bahwa rumusnya ini, modus itu adalah ya, L ini tadi adalah tepi bawah,
Kemudian D1 di sini adalah selisih yang mengandung modus dengan sebelumnya. D2 di sini adalah selisih yang mengandung modus dengan sesudahnya, sedangkan ini interval. Kemudian ingin melihat modus, kita lihat adalah pada frekuensi terbanyak. Misalkan data ini kita disuruh mencari modus. Berapakah modusnya? Maka dengan demikian kita di sini modus. Kita lihat modusnya di mana? Ternyata frekuensinya terbanyak adalah di sini pada kelas 5. Berarti kita tentukan dulu D1. D1 tadi adalah selisih yang mengandung modus dengan sebelumnya. Ya, selisih jadi 6 nih dikurang sebelumnya, berarti 6 dikurang 2, hasilnya adalah 4. D1. D2 selisih yang mengandung modus dengan sesudahnya, berarti 6 dikurang sesudahnya, kebetulan frekuensi tidak ada, berarti 0. Maka dengan demikian sini adalah tetap 6. Oke, baru kita masukkan intervalnya sama. Kita lihat lowernya modusnya di kelas berapa tadi? Kelas 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kelas 5 berarti tepinya di sini lowernya tadi adalah 61,5. Tepinya adalah 61,5 ditambah D1 tadi adalah 4 per D1 4 tambah 6 dikali intervalnya adalah berapa tadi? Intervalnya adalah 3, 62 sampai 64 atau 50 sampai 52 tadi adalah 3. Oke, langsung sini berarti 61,5 tambah ini 12 per 10. Berarti 61,5 ditambah 12 per 10 1,2, maka modusnya menjadi 62,7 modusnya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Soal kedua adalah sama, cuma soal kedua di sini adalah tersaji dalam bentuk ini adalah namanya data histogram. Kalau tadi dalam tabel, pertanyaan sama, diketahui di data ulangan matematika wajib kelas 12 seperti sini. Kita perhatikan 31,5, 41,5, 51,5 dan seterusnya ini sesuai dengan data histogram, maka ini disebut dengan tepi bawah atau lowernya. Sementara di sini adalah frekuensinya. Berarti kita lihat modus. Pertama modus. Tadi rumus modus adalah lower ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali interval. Lower itu adalah kita lihat pada kelas yang paling banyak. Kelas paling banyak itu berada di kelas 3. Kelas 3 ini adalah paling banyak, berarti di sini dia. Oke, berarti dengan demikian kelas 3 lower kelas 3 berapa? Lowernya sini. Nih, berarti lower adalah 51,5 ditambah D1. D1 itu adalah D1 yang mengandung modus. Yang mengandung modus adalah 10 dikurangi sebelumnya. Sebelumnya ada 5. 10 kurang 5 adalah 5. D2 yang mengandung modus. Yang mengandung modus itu berapa? Yang mengandung modus adalah 10 dikurangi sesudahnya adalah 6 sama dengan 4. Berarti di sini D-nya 5. D1 5 tambah D2 4 dikali interval. Intervalnya di sini I. Oke, boleh ini dikurang ini, berarti batas kalau ini lower di upper, berarti bisa pakai rumus upper dikurang lower, berarti ini 41,5 dikurang 31,5. Oke, berarti dengan demikian 10, intervalnya 10. Masuk sini 10. Nah, berarti 51,5 ditambah 50 per 9. Berarti 51,5 50 bagi 9 dapat 50 bagi 9 dapat 5. 5,555 berarti 5,6. Hasilnya 65, 11, 1, 7 berarti 57,1. Itu adalah nilai modus, berarti rumusnya sama, tapi datanya menggunakan data histogram. Oke, kita lanjutkan. Median atau disebut dengan Q2 atau kuartil tengah, tadi 2/4 atau setengah
dikali sigma frekuensi. Berapa sigma frekuensi? Berarti kita buat frekuensi kumulatif 2. Berarti di sini menjadi 7 frekuensi kumulatifnya. 2 berarti 7. Ini frekuensi kumulatif ya. Oke, 7 tambah sini berarti 17. Frekuensi kumulatif tambah 6 berarti 17 tambah 6 23. Kemudian 23 tambah 1 berarti 24. Sama lagi ya, 2. Sini berarti 7 tambah 10 berarti 17 tambah 6 23 tambah 1 24. Dengan demikian sini adalah 24. Berarti setengah kali 24 dapat 12. Berarti Q2-nya adalah 12. 12 itu berada, kita perhatikan frekuensinya 12 di mana? 12 ini berada di sini. Kelas 1, 2, 3. Berarti dengan demikian kan sampai 12 tadi, frekuensi kumulatif 12 di sini. Rumusnya Q2 lower ditambah setengah sigma frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kali interval. Kita lihat tadi frekuensi kumulatifnya adalah 17, maka dia berada di kelas ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 berarti lowernya berapa? 51,5 sama setengah sigma frekuensi itu berapa? 12 dikurang frekuensi sebelumnya berapa? 7. Oke. Kemudian frekuensinya berapa di sini? 10. Intervalnya berapa? 10. 51,5 tambah 12 kurang 7 5, 10-nya habis berarti 5. Berarti dengan demikian hasilnya adalah 56,5. Berarti Q2 atau mediannya 56,5. Berikutnya kita mencari D3. D3 adalah desil yang ketiga. Kita tahu tadi adalah desil ketiga berarti desil per 10. Ketiga berarti 3 per 10 dikali sigma frekuensi berarti 3 per 10. Sigma frekuensi tadi ada 24. Berarti 3 dikali 24 itu 72. 72 per 10 berapanya 7,2. Oke, kita perhatikan. Berarti 7,2 di sini adalah frekuensinya adalah 2. Sampai sini 7, di sini adalah 17, di sini adalah 23, di sini 24. 7,2 berarti tadi ini kan 1 sampai 2, di sini 3 sampai 7. Berikutnya sini adalah 8 sampai 10. Berarti dengan demikian dia adalah 7,2 berada di sini 7 batas frekuensi kumulatifnya berarti di sini dia. 7,7 lebih. Berarti dengan demikian masuk rumus D3 adalah D3 3 per 10 lower ditambah 3 per 10 sigma frekuensi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali interval. Berarti tadi lowernya sama di sini juga karena dia dapat di sini kan sampai 2 7 sini mulai dari 7 sampai 17. Berarti dengan demikian nilainya di sini berarti lowernya adalah 51,5. 3 per 10 dikalinya ada 7,2 tadi dikurang. Kemudian sebelumnya ada 7. Frekuensi kumulatif sebelum 7 bagi frekuensinya karena dia di kelas berapa tadi? Di kelas 3 kita 10. Intervalnya adalah 10. Berarti 51,5 tambah 72 kurang 7 dapat 0,2 10-nya habis. Berarti ini 0,2. Berarti dengan demikian hasilnya adalah 51,7. Berarti nilai D3-nya 51,7. Yang sudah materi kita tentang menentukan kuartil, kemudian median, presentil, desil, dan modus. Apakah soal itu disajikan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram, cara bekerjanya sama? Berarti sebelum kita menonton, jangan lupa di-subscribe dulu, kemudian di-share, kemudian di komen, sehingga ilmu yang saya berikan di sini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.